Hello, what's up everyone? How are you today? Mudah-mudahan semuanya masih baik-baik aja ya. Malam ini gue masih bareng sama Andre dan Gusti. Halo. Malam ini kita mau ngomongin sebuah tema dari film ini sendiri, agak-agak kalau yang kata Andre bilang itu benar-benar out of the box gitu ya. Kita lihat dulu trailernya ya. 김정식께서는 2017년 4월 28일 오늘 예정대로 무사히 사망하셨습니다. 다시 환생할 수 있는 망자에게는 이승에 보고 싶은 사람에게 딱 하는 짓이냐! 그곳에서는 타인의 믿음을 저버렸던 망자들을 어려움에 처한 이들을 그리 돕고 싶었느냐? 돈 때문이었습니다. 뭐니? 너 뭐라 그랬니? 잠깐 내려갔다 올 테니까 잠시만 병원 맡고 있어. 선물로 드리려고 소방서 창고에 보관해 놓은 아니면 그 안에 있는 편지예요. 당신 아직 죄인 아닙니다. 고개 드세요, 김자홍 씨. Film ini Along with the Gods, The Two Worlds ini rilis pada 20 Desember tahun 2017. Sutradaranya itu Kim Yong Hwa. Sedangkan runtime dari film ini sendiri tembus sampai 2 jam 20 menit. Genre dari film ini adalah fantasy, drama, afterlife. Rating dari IMDb itu dapat 7,3. Sedangkan Rotten Tomatoes itu 63%. Di Asian Wiki sendiri itu dari 1116 votes, rating yang dikasih itu 88. Aktornya ada Ha Jung Woo yang berperan jadi Gang Lim, Cha Tae Hyun, Kim Ja Hong yang jadi firefighternya itu yang meninggal itu, terus Ju Ji Hoon, Kim Hyang Gi, Kim Dong Wook, dan Do Kyung Sung. Film ini memenangkan beberapa awards ya. Di Blue Dragon Awards 2018 dia memenangkan penghargaan Best Supporting Actress. Film ini juga menyabet penghargaan Best Technical Awards dan Top Box Office Seller di 2018. Kemudian ada juga penghargaan dari Baeksang Arts Awards 2018. Ini menyabet penghargaan sebagai sutradara terbaik Kim Yong Hwa dan Art Award. Nah, sekarang kalau misalnya dari sinopsisnya sendiri, mungkin plotnya secara keseluruhan ini sebenarnya film ini menceritakan tentang apa sih, Tri? Filmnya sih afterlife itu sesuai apanya? Genre-nya. Genre-nya. Mungkin segelintir orang kan nggak sepaham lah kalau ini gampang dipahami gitu. Karena dari awal udah. Karena kan hal-hal yang kayak gitu sifatnya agak sedikit out the box lah, out of the box gitu. Jadi nggak semua orang suka dan gampang dipahami. Cuman dari plot ceritanya sih kita ambil sisi positifnya, suatu tindakan yang dilakuin itu pasti punya alasan sih. Punya alasan. Awalnya waktu ketika gue sodorin film ini ke Andre dan Gusti gitu, Andre itu sempat, ini serius, kita nggak lagi ngomongin tentang ini agama apa atau apa gitu, kita cuma melihat dari segi entertainmentnya gitu kan, dari hiburannya gitu. Nah, kalau untuk settingnya gimana? Lebih banyak masa lalu sih, hal-hal yang udah dilaluin sama si
si kliennya inilah, si objeknya gitu. Jadi banyak kayak backstory gitu ya. Iya, jadi apa yang dilakuin, konsekuensinya apa gitu. Jadi ya mereka buat si pengacaranya ini ngebimbing si kliennya ini untuk melewati beberapa pintu neraka lah itu istilahnya, dengan cara membela dia gitu. Dia ngelakuin ini alasannya apa gitu. Jadi ya lebih sama halnya kayak pengadilan dunia sih. Jadi ada jaksanya, penuntutnya, ada hakimnya. Jadi ya anggaplah itu seperti dunia nyata gitu. Walaupun dia ngambil idenya di luar nalar lah, afterlife gitu. Ya, kalau dari Gusti sendiri dengan setting yang kayak gitu, yang jumping back dari keadaan sekarang terus harus balik ke masa lalu gitu ketika kejadian itu terjadi gitu kan, kayak gitu menurut Gusti menarik sih, karena kita jadi tahu kan mengenai masa lalunya dia. Dalam sidang-sidang itu kan bakal di flashback tuh entah kejadian ini dia ngapain aja. Iya ya, sebenarnya satu hal yang lumayan menggelitik gue juga gitu, karena dari awal ini kayak si orang yang meninggal ini, si Kim Ja Hong ini, dia cenderung agak-agak bingung gitu, ini sebenarnya gue mau diapain. Pas begitu ketika di pengadilan yang ini, dia juga nggak tahu, aduh gue mesti gimana. Tapi kemudian flashback ke masa lalu ketika yang jadi permasalahan yang diadili di situ itu di flashback, itu baru iya berarti memang ini keren sih gitu. Kalau dari tema-tema seperti ini nih, maksudnya kan Andri sering bilang tuh, film kalau mau out of the box ya udah sekalian gitu. Nah, kalau mau inside of the box ya udah jangan, ya main aman aja gitu. Cuman kalau mau out ya out sekalian gitu. Nah, menurut Andri kalau tema-tema film seperti ini gimana? Kalau film kayak gini sih agak susah kayaknya untuk tayang di Indonesia. Iya, kontennya agak sedikit sensitif gitu. Cuman kalau ngambil dari segi entertainnya, ini bagus buat ditonton sih. Maksudnya semua orang gitu, termasuk si kliennya ini kan, dia istilahnya perjuangan hidupnya itu. Dia ngelakuin apaan aja, untuk siapa, alasannya kenapa. Di situ kayak teka-teki gitu. Jadi lebih ke teka-teki sebelumnya. Ya, kita sebagai penonton juga diajak untuk mikir, jumping back ke masa lalunya kayak gitu, pas ketika dia masih hidup kayak gitu, itu memang bikin ceritanya itu lumayan lebih kena gitu ya. Nah, kalau menurut Gusti sendiri, puncak dari nggak ngerugiin sekitar, nggak ngerugiin siapapun gitu. Ya jadi mungkin bisa lebih menghargai orang lain juga gitu ya. Mungkin ya semua orang itu punya kisah mereka masing-masing gitu kan. Kalau menurut Gusti gimana? Apa mungkin ada pesan yang bisa diambil dari ininya, pesan moralnya gitu dari film ini? Ya pesan moral sih, jangan ngecewain orang tua sih. Jangan mengecewakan orang tua. Ya karena sejajarnya kita tuh pasti orang tua juga sayang banget sama kita. Oke. Nah, kalau secara keseluruhan ya kita cuma menilai berdasarkan apa yang kita rasain tentang film itu gitu ya. Nah, kalau dari gue sendiri, gue bisa bilang, gue bisa kasih ini mungkin 4 ya, 4 stars for this movie. Gimana kalau Andri? Kalau menurut gue sih 3 bintang. 3 bintang. Oke. Kalau Gusti 4,5 sih. 4,5. Oke. Kenapa Gusti? Karena di akhir cerita tuh endingnya menohok banget sih buat gue. Oke. Jadi Gusti puas dengan endingnya gitu ya. Klimaksnya gitu. Klimaks. Oke, kalau Andri kenapa bisa kasih 3? 3 udah bagus sih. 3 udah bagus. Iya, memang udah bagus. Jadi satu karena ide ceritanya sih. Ide ceritanya, terus kemasan yang di keseluruhan bagus. Plot-plotnya juga bagus. Oke. Berarti secara keseluruhan film ini recommended nggak? Recommended sih. Recommended Cuman ya. nontonnya pikirannya agak sedikit terbuka. Ya. Jangan diseriusin juga sih. Ya kan? Open your mind. Cukup segitu aja perbincangan kita malam ini. Jadi secara keseluruhan kita merekomendasikan kalian untuk nonton
Along with the gods, the two worlds. Dan ceritanya juga out of the box. Kalau kata Andri bilang, itu kalau kata Gusti bilang ini benar-benar menyentuh gitu kan. Ya, dengan running time yang 2 jam 20 menit itu sepertinya ya terbayar lah gitu. Apalagi Gusti juga bilang bahwa endingnya itu juga good gitu. Oke, thank you buat kalian yang udah nonton video kita. Dukung kita terus. Oke, Andre, Gusti ada pesan? Ya, seperti biasa, jangan lupa ngopi lah. Jangan lupa ngopi. Oke. Thank you for watching our video and see you in our next video. Bye. Bye.